Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua dan selamat pagi Ibu Rosi Kusuma Serli selaku dosen pengampu mata kuliah Etika Profesi Teknologi Informasi dan Komunikasi. Kami dari kelompok 2 kelas 197A03 hari ini akan mempresentasikan tugas UAS kami yang berjudul Illegal Content. Adapun kasus-kasus yang akan dibahas yaitu pertama, penyebaran konten pornografi melalui media sosial, kedua, pembajakan film, dan yang terakhir penyebaran revenge porn. Kelompok kami terdiri dari 6 anggota yaitu saya sendiri, Nuri Khairunisa Yuma Syifa dengan NIM 1920102, Anissa Gina Fauzia dengan NIM 1920496, Azhara Adistia Rahma dengan NIM 1920735, Cindy Olivia dengan NIM 1920256, Syafira Ayu Alifian dengan NIM 19297, dan Tamia Juwita dengan NIM 19264. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Syafira Ayu Alifian. Bab 1 pendahuluan. Di latar belakang ini, dalam era transformasi digital, kemajuan teknologi informasi dapat membawa dampak signifikan pada cara kita untuk mengakses dan berbagi informasi. Illegal contents mencangkup berbagai jenis materi yang melanggar hukum, misalnya seperti pelanggaran hak cipta, konten dewasa yang tidak senonoh, penyebaran disinformasi, serta materi-materi yang mendukung aktivitas terorisme dan radikalisme. Konten ilegal dapat merusak reputasi, menimbulkan kerugian finansial, dan bahkan memperdalam perpecahan sosial. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam terhadap latar belakang illegal contents menjadi sangat penting untuk merancang solusi yang efektif dalam menghadapi kompleksitas permasalahan ini. Selanjutnya ada bab 2, yaitu landasan teori. Cybercrime merujuk pada kegiatan ilegal melawan hukum yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai alat kejahatan untuk merugikan pihak lain. Menurut Sitomeang tahun 2020, cybercrime yaitu hukum yang mengatur aktivitas di dunia maya atau kejahatan yang dilakukan di dunia maya melalui jaringan internet. Sedangkan menurut Satriana, Dewi, dan Dipayana tahun 2023, illegal contents adalah kejahatan dengan menggunakan teknologi informasi sebagai fasilitas untuk mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuatnya dapat diakses dan juga menyebarkan konten-konten yang merugikan pihak lain. Next. Selanjutnya ada jenis-jenis dari cybercrime. Yang pertama ada pencurian data. Pencurian data merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersial karena ada pihak lain yang menginginkan data rahasia pihak lain. Yang kedua ada cyberterrorism. Cyberterrorism merupakan tindakan kejahatan yang mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder yang mengatur jalannya pemerintahan. Yang ketiga ada hacking. Hacking merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para programmer profesional dengan mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Yang keempat ada carding. Carding merupakan penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain. Yang kelima ada defacing. Defacing merupakan tindakan kejahatan yang dilakukan oleh para pelaku yang menyasar website non-profit seperti situs pemerintahan, sekolah, ataupun universitas. Yang keenam ada cyber squatting. Cyber squatting merupakan tindakan penyerobotan domain yang mirip dengan merek, nama perusahaan, atau nama pribadi seseorang. Yang ketujuh ada cyber typo squatting. Cyber typo squatting merupakan tindakan mengincar domain milik perusahaan terkenal untuk dijadikan sasaran dengan memanfaatkan kemiripan domain. Tujuannya untuk menjatuhkan citra baik dari brand yang bersangkutan dengan melakukan tindakan penipuan atau hal-hal ilegal lain yang melanggar undang-undang. Yang terakhir ada illegal contents. Illegal content merupakan tindakan menyebarkan konten ilegal yang biasanya melibatkan tokoh terkenal atau berisikan konten yang mampu memancing kontroversi dan dapat dianggap melanggar hukum. Selanjutnya ada analisa studi kasus penyebaran ilegal konten. Kasus pertama, penyebaran konten pornografi melalui media sosial. Skenario kejadiannya, Line Today mengunggah berita mengenai anak dari Nafa Urbah pada 12 Agustus 2017.
Berita tersebut mendapat banyak komentar bersifat negatif yang tertuju pada Nafa Urbah dan anaknya. Pelaku MAS mengirimkan pesan melalui Instagram yang berisi kalimat serta gambar yang berbau porno kepada Nafa Urbah. Nafa Urbah kemudian melaporkan tersangka ke kepolisian. Polisi berhasil meringkus MHS di Kampung Cikuya, Bandung, Jawa Barat pada Kamis 5 Oktober 2017. Hukum yang dilanggar: atas perbuatan yang telah dilanggar pelaku, MHS dikenakan pasal 35 Jungto pasal 51 ayat 1, pasal 29 Jungto pasal 45 ayat 3, pasal 28 ayat 1 Jungto pasal 45 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Ancaman hukuman bagi pelaku yaitu 6 tahun penjara. Pihak yang terlibat di studi kasus tersebut yaitu jenis kejahatan bersifat tunggal atau dilakukan secara pribadi. Pelakunya adalah berinisial MAS, korbannya adalah Nafa Urbah dan anak perempuannya. Motif dari pelaku: menurut keterangan dari pelaku kepada polisi, motif dari tindakan yang dilakukan hanya sekedar iseng dan bukan untuk mengincar keuntungan material. Selanjutnya di kasus kedua ini ada kasus pembajakan film. Skenario kejadiannya yaitu Aditya Fernando Pasha menayangkan film Keluarga Cemara secara ilegal melalui platform Dunia Film 21. Platform tersebut merupakan salah satu website ilegal streaming terbesar di Indonesia. Rumah produksi yang memproduksi film tersebut melaporkan Aditya ke kepolisian. Aditya ditangkap penyidik Direktorat Tindak Pidana Cyber Bareskrim Polri pada tanggal 29 September 2020. Lalu pelaku divonis bersalah oleh PN Jambi dan dijatuhi hukuman selama 14 bulan penjara serta denda sebesar 400 juta rupiah. Hukum yang dilanggarnya yaitu atas perbuatan yang dilanggar, Aditya Fernando Pasha terbukti bersalah dan melanggar pasal 113 ayat 3, Jungto pasal 9 ayat 1 huruf A, huruf B, huruf E, dan atau huruf G, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Pihak yang terlibatnya untuk jenis kejahatannya yaitu tunggal atau pribadi dengan pelakunya yaitu Aditya Fernando Pasha, korbannya Visinema, CEO Visinema Angga Dwi Masa Songko, dan motif ini mungkin terkait dengan keinginan untuk memberikan hiburan tanpa biaya atau memenuhi permintaan konsumen yang mencari konten tanpa biaya. Selanjutnya, studi kasus yang ketiga, yaitu penyebaran revenge porn. Skenario kejadiannya, Iman Janatul Hairi, pemilik akun @janatul_91 di Twitter membuat utas mengenai ancaman revenge terhadap adiknya, AHM, oleh pelaku. Iman menuliskan kronologi kasus revenge porn yang menimpa adiknya. Adik laki-laki Iman menerima pesan tidak dikenal melalui Instagram pada 14 Desember 2022. Pesan tersebut berisikan video asusila korban yang direkam secara tidak sadar. Pelaku ditangkap dan disidang. Pada sidang pertama, pihak korban tidak mendapatkan informasi apapun dan baru mendapatkan informasi mengenai sidang kedua pada 6 Juni 2023. Pihak korban sempat diusir dari ruang sidang. Kejari Pandeglang menampilkan foto korban di sosial media. Korban yang tidak terima memprotes dan postingan tersebut dihapus. Buntut dari kasus ini, pelaku merupakan mahasiswa Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dikeluarkan dari kampus. Hukum yang dilanggar: atas perbuatan yang telah dilakukan, pelaku dikenakan Undang-Undang ITE, Pasal 45 ayat 91, Junto Pasal 27 ayat 1 dan Pasal 45B.
Junto pasal 29 Undang-Undang ITE. Next. Pihak yang terlibat, jenis kejahatan, tunggal atau pribadi. Pelaku, Alwi Hussein Maulana. Korbannya yaitu Iman Janatul Hairi, adik perempuan dari Iman Janatul Hairi, serta keluarga. Motif dari pelaku, menurut Iman, pelaku ingin menghancurkan hidup adiknya. Selanjutnya, bab 4 penutup. Kesimpulannya yaitu cybercrime merujuk pada kegiatan ilegal melawan hukum yang dilakukan oleh seorang maupun kelompok dengan memanfaatkan teknologi informasi dan internet sebagai alat kejahatan untuk merugikan pihak lain. Illegal content mencakup berbagai jenis materi yang melanggar hukum, seperti pelanggaran hak cipta, konten dewasa yang tidak senonoh, penyebaran disinformasi, serta materi-materi yang mendukung aktivitas terorisme dan radikalisme. Konteks masalah ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dan pemerintah dalam menjaga keseimbangan antara kebebasan berekspresi dan perlindungan terhadap nilai-nilai moral dan hukum di dunia digital. Sarannya itu, dari banyaknya kasus kegiatan ilegal yang terjadi, dibutuhkan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat dapat mengetahui tindakan ilegal konten merupakan tindakan yang melanggar hukum, seperti yang sudah dijelaskan dalam UU ITE. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.